Jepang ini insya Allah Desember kita akan tempatkan kurang lebih 300-an ya, pekerja migran kita. Jadi per hari ini Kementerian Kerja sudah membuka kurang lebih 23 negara. Jadi melalui keputusan Ditjen Bina Penta 23 negara penempatan, mereka sudah mengeluarkan kebijakan menerima masuknya tenaga kerja asing ke negara mereka. Nah tentu dengan sektor-sektor pekerjaan yang berbeda. Kalau Korea tadi sektor pekerjaannya manufaktur dan fishing ya. Jepang pekerjaannya nurse dan coworker ya. Nah, jadi berbagai macam. Tapi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat dunia BNI, welcome back to my channel. Kunjungan kita hari ini pertama ke Ciracas ya, dilaksanakan orientasi penempatan para calon pekerja migran kita yang akan berangkat ke negara penempatan yang kita harus pastikan tentu yang kita berangkatkan adalah mereka yang telah memenuhi standar kualifikasi kompetensi ya, dan juga mengikuti pelatihan yang dilakukan oleh Balai Latihan Kerja Luar Negeri oleh pihak perusahaan yang tentu perusahaan yang benar-benar yang mengirimkan para pekerja yang sama visinya dengan apa yang menjadi semangat pemerintah, yaitu para pekerja yang terampil dan profesional. Kita juga hari ini mengunjungi Geraha Insan Cipta. Ini adalah tempat di mana di sini dilakukan pendalaman ya, untuk kemampuan berbahasa para pekerja migran Indonesia yang akan berangkat ke Korea. Karena Indonesia Korea telah membangun satu kerjasama penempatan melalui skema G2G, government to government. Kita ingin memastikan juga bahwa tempat ini adalah tempat yang betul-betul memberi rasa nyaman, tempat yang bersih, ya, tempat yang menjadi fasilitas yang layak ya, digunakan oleh para anak-anak bangsa, para wanita visa, calon pekerja migran Indonesia yang akan diberangkatkan ke Korea. Kita sudah lihat tadi tempat tidur, kemudian juga ruang kelas, ya, kemudian lingkungan, semua memberikan daya dukung yang menurut saya cukup ya. Walaupun ini memang kerjasama kita dengan pihak ketiga. Kita bermimpi satu saat kita punya fasilitas gedung seperti ini dan negara layak menyiapkan sebuah gedung yang representatif yang nanti akan menjadi pusat pelatihan pendidikan bagi setiap calon pekerja migran yang akan ditempatkan di negara-negara penempatan. Nah untuk ke Korea ini yang sudah kita berangkatkan 641 ya, dan tentu proses tes CBT ya, kemudian juga tes skill itu sedang terus berproses dilakukan, menunggu karena ini era pandemi COVID, menunggu pemerintah Korea membuka penempatan baru. Kita sudah siap ya untuk kita mengirimkan para pekerja migran kita. Nah, ya dari berbagai macam daerah sih ya, untuk di wilayah-wilayah tanah air kita beragam lah ya, ada dari dataran Jawa ya, misalnya Jawa Tengah, Jawa Timur, kemudian Jawa Barat yang di kantong-kantong pekerja migran, ada yang dari NTT ya, Sulawesi ya, NTB, kemudian juga Makassar, dari seluruh wilayah. Karena memang kita tentu tidak boleh menghalangi siapapun anak-anak bangsa yang ingin bekerja di luar negeri. Itu hak mereka. Negara wajib memfasilitasi, memberikan pelayanan yang sifatnya mudah, murah ya, dan bahkan cepat ya, untuk bagaimana para pekerja migran Indonesia bisa bekerja di negara-negara penempatan. Nah Jepang ini insya Allah Desember kita akan tempatkan kurang lebih 300-an ya, pekerja migran kita. Jadi per hari ini Kementerian Kerja sudah membuka kurang lebih 23 negara. Jadi melalui keputusan Ditjen Bina Penta 23 negara penempatan, mereka sudah mengeluarkan kebijakan menerima masuknya tenaga kerja asing ke negara mereka. Nah tentu dengan sektor-sektor pekerjaan yang berbeda. Kalau Korea tadi sektor pekerjaannya manufaktur dan fishing ya. Jepang pekerjaannya nurse dan coworker ya. Nah jadi berbagai macam. Tapi yang paling penting adalah apapun sektor pekerjaan yang menjadi pilihan para pekerja yang tentu juga itu menjadi kebutuhan dari negara penempatan. Kita mau tidak mau harus menghindari penempatan pekerja yang unskilled. Sehingga upgrading skill itu menjadi
tugas kita, concern kita untuk memperkuat ya para pekerja migran kita yang benar-benar nanti bisa dikategorikan terampil dan profesional. Yang batas itu sudah positif lolos kualifikasi. Nah, mereka hanya mengikuti ya CPT, kemudian juga tes skill, dan mereka sudah berangkat, berarti sudah lolos. Ya, nah yang berikutnya yang ikut tes CPT kemudian juga tes skill di Indonesia, sebetulnya mereka baru masuk pada tahapan rangkaian ya untuk mereka bisa diterima ya sebagai pencari kerja di Korea. Nanti ada sistem yang di kewenangannya menjadi kewenangan Korea ya, dan tentu kewenangan akhir siapa yang dinyatakan lolos itu tidak melalui campur tangan kita. Kita hanya bertugas bekerja sama dengan Korea untuk memperkuat skill mereka. Ya. Yang ini Pak, yang juga terjadi di dalam tenaga kerja itu banyak juga untuk pencegahan, upaya pencegahan yang harus dilakukan karena belajar dari adanya unsur tertentu yang bermain dalam. Ya tentu kita harus beriringan ya, harus paralel. Di satu sisi negara memberikan fasilitasi bagaimana menempatkan pekerja yang betul-betul memiliki standar kualifikasi, kompetensi, kemudian juga akhirnya mereka bisa menyandang predikat sebagai pekerja yang terampil dan profesional ya, dengan segala bentuk kehadiran negara dalam memperkuat ya keterampilan mereka, kemampuan berbahasa mereka, pengetahuan mereka tentang kultur budaya negara setempat, pengetahuan mereka tentang undang-undang ketenaga kerjaan negara setempat ya. Ini penting sebenarnya. Tapi di sisi lain BP2 ini tetap melakukan upaya-upaya pencegahan terhadap mereka ya, yang disebut sindikat dalam upaya pengiriman bekerja secara ilegal, secara unprosedural ke negara-negara penempatan. Tentu ini bagian dari perlindungan negara. Di satu sisi negara harus benar-benar hadir ya untuk memberikan segala bentuk fasilitasi pelayanan maksimal kepada pekerja migran karena mereka adalah pejuang devisa yang harus mendapatkan perlakuan hormat negara ya. Tapi di sisi lain pencegahan pada segala praktek tindak pidana perdagangan orang itu menjadi kerja-kerja serius BP2MI. Nah, Pak Jokowi jelas selalu berpesan kepada kami lindungi PMI dari ujung rambut sampai ujung kaki. Nah, inilah yang kemudian kami jabarkan dalam berbagai bentuk kegiatan yang menjadi program prioritas BP2MI. Nah, satu lagi Pak, yang menjadi agak tidak menjadi keraguan dari kerja migran yang betul bekerja itu yang ada di negeri ini ya. Apa kira-kira yang menjadi daya tarik mereka untuk aman terhadap sekarang omnibus law itu seperti apa yang pasti mereka harus berangkat ke negara penempatan melalui jalur resmi, jalur yang memang difasilitasi oleh negara, jalur yang bisa menjadi garansi ya negara memberikan perlindungan kepada mereka tidak hanya sebelum mereka berangkat tapi nanti saat mereka bekerja di negara penempatan bahkan setelah mereka pulang. Caranya sederhana ya, kita punya dinas tenaga kerja di kabupaten kota. Kalau ingin mendapatkan informasi tentang pasar kerja, mereka bisa datang ke sana atau datang ke UPT BP2MI. Ya, syarat-syarat apa yang dipenuhi, mereka juga bisa mendapatkan informasi di sana. Apa yang harus mereka lewati melalui tahapan-tahapan hingga mereka nanti harus berangkat ke negara penempatan, mereka akan dapatkan di sana. Jenis pekerjaan apa, mereka memiliki hak-hak apa atas pekerjaannya yang harus mereka terima dari badan hukum di mana perusahaan mereka bekerja atau perorangan. Mereka juga akan mendapatkan informasi di sana. Bahkan kontrak kerja, ya perjanjian kerja dengan pihak yang mempekerjakan itu harus dilakukan di hadapan BP2MI. Nah, ini adalah cara satu-satunya tentu melalui penguatan kita melakukan sosialisasi yang masif ke bawah, diseminasi informasi. Itu menjadi tugas kita. Nah, hindari sekali lagi bujuk rayu oknum-oknum tertentu, mereka yang disebut calo yang menawarkan pekerjaan yang menjanjikan gaji yang sangat besar, yang sesungguhnya kalau mereka percaya memilih berangkat secara ilegal, itu adalah awal sebetulnya mereka terjebak dalam lingkaran setan kejahatan sindikat pengiriman ilegal. Kejahatan pengiriman ya secara ilegal pasti akan mengandung konsekuensi eksploitasi, tindakan kekerasan fisik, tindakan kekerasan seksual, kemudian juga gaji yang tidak dibayar sesuai kontrak, jam kerja yang melampaui batas ya. Dan tentu ini yang harus dihindari oleh para pekerja migran Indonesia. Komitmen BP2MI Pak, no toleran, no compromise terhadap no toleran, no compromise ya, dan kita tidak akan pernah tawar-menawar dengan siapapun pihak yang selama ini menikmati ya bisnis kotor, mendapatkan keuntungan besar dengan cara cepat yang terlibat dalam kejahatan sindikat pengiriman pekerja secara ilegal. Kita tahu persis siapa mereka,
pemilik modal yang mendapatkan ya, perlindungan dibackingi oleh oknum-oknum yang hari ini memiliki atributif kekuasaan. Sehingga saya katakan berhentilah kalian kalau peperangan ini ingin segera diakhiri. Jadi jangan salahkan kami ketika kami mengatakan perang melawan sindikat, karena genderang perang itu kalian yang menabungnya. Jadi jika peperangan melawan sindikat ini ingin kami akhiri, maka mereka harus menghentikan segala kejahatannya, kembali ke jalan yang benar, berbisnislah secara baik, patuhi undang-undang, garis kebijakan sudah kami tentukan, itu yang harus diikuti. Dari Koreanya sebenarnya itu, karena kita kerjasamanya sama Korea. Thanks for watching and see you next video. Wassalamualaikum warahmatullahi